Halo Mulyono. Udah jenguk cucu belum? 11, 12, 11, 12. Selamat datang lagi di Frugal Politik bersama Seno Bagaskoro. Iya. Kalau tadi kita udah ngobrol yang keseharian, sekarang ngobrol isu. Nih kamu keluarin mode juru bicaranya, Sen. Tadi juga udah mode juru bicara. Iya, kamu nggak bisa lepas ya. Iya. Kalau Mas Arief itu di PSG bilang yang kemarin dilakukan Prabowo itu adalah gimmick pagar, katanya. Karena semuanya yang selalu terlihat adalah pagar rumah Kertanegara. Nah, kita ngomongin itu dari gimmick pagar ini. Yeah. Gimana kamu melihat? Ada yang juga bilang beauty contestnya Prabowo Subianto ini untuk menteri-menteri. Ya ada bagusnya gitu ya, beauty contest itu. Beauty contestnya ya, apa ada bagusnya? Jangan ketawa dong. Kita ini objektif aja. Ada bagusnya. Apa bagusnya? Ya bahwa publik diberi kesempatan untuk melihat calon-calon kandidat. Ya, itu bagus. Kan belum dilantik. Artinya kalau ada figur-figur yang kontroversial dan ada penolakan dari publik, itu ada waktu. Ya. Daripada tiba-tiba muncul di istana, nggak memberikan ruang bagi publik mengkontrol. Kalau ini kan seakan-akan memberi ruang untuk publik tahu, ini orang bakal jadi menteri loh. Menurut kalian gimana? Itu. Jadi apakah ada kepastian bahwa semua nama yang dipanggil itu akan dilatih? Kan tidak. Kepastiannya tanggal 20 besok. Maka buat aku tradisi beauty contest ini sesuatu yang baru. Dan itu ya ada bagusnya dalam konteks itu. Tapi siapa yang dipanggil, nah ini persoalan lain. Begitu. Mayoritas kita lihat nama-nama dan wajah-wajah lama. Dari kabinet yang lama. Ada yang nyebut juga karena wajah lama pre-love kabinet. Pre-love kabinet. Iya, kabinet atau kabinet afkiran. Kan pre-love itu. Afkiran. Tapi ya gimana? Memang narasinya kan dari awal kita tahu what we are buying. Pada saat 58% orang memilih itu, artinya memilih keberlanjutan. Maka ya kalau bicara keberlanjutan, ya ini keberlanjutan. Orang-orang lama muncul lagi dan nama-namanya juga tidak banyak yang terlalu surprising. Ini agak berbeda ya dengan kalau kita meng-compare dengan Pak Jokowi di periode kedua misalnya. Itu kan banyak yang sangat mengejutkan. Ada Pak Prabowo muncul, ada Pak Mahfud muncul, Pak Erick Thohir, Pak Nadiem. Nama-nama yang membuat ada satu wow effect menurutku. Dan kali ini kan ya nggak ada wow effect-nya. Orang udah tahu, oh kira-kira ini, kira-kira itu. Wow effect satu-satunya yang menurutku wow effect itu ada Bu Veronica Tan di situ. Itu aja yang paling mengejutkan. Apa yang lain yang jadi berita? Aku rasa ya orang tahu inilah keberlanjutan. Inilah sesuatu yang ada nuansa menjaga stabilitas di sana. Itu. Padahal PR dari kabinet kemarin kan juga tidak sedikit. Di ekonomi kita tahu banyak pakar yang bilang kita mengalami gejala penurunan kelas menengah. Orang di kelas menengah itu lebih susah hidupnya karena akan rentan menjadi kelas prekariat. Di era pasca Covid kemarin, daya beli menurun. Itu menjadi tantangan. Situasi geopolitik kita juga tidak mudah buat kita melakukan mitigasi. Bagaimana perang Rusia Ukraina itu berdampak sangat ke harga komoditas, harga bahan bakar, gandum dan seterusnya di dalam tanah air. Dan itu jadi problem. Di ekonomi itu, di demokrasi kita juga banyak sekali kritik dari perguruan tinggi tentang backslidingnya demokrasi selama 1 tahun terakhir. Ada peringatan darurat. Artinya PR-nya juga tidak sedikit. Nah, kalau wajah-wajahnya banyak dari wajah lama, tentunya akan aku berusaha mencoba mencari rangkaian bagaimana kemudian metode menjawab persoalan-persoalan itu yang baru. Kalau bicaranya keberlanjutan, berarti keberlanjutan kan juga keberlanjutan metode. Inovasinya gimana? Gitu. Nah, itu yang persoalannya oke, ada nama-nama baru. Tapi mayoritas nama-nama baru itu juga bukan orang yang berada di politik pemerintahan sebelumnya. Kita lihat ada Raffi Ahmad, ada Gus Miftah, ada siapa lagi? Ada Yovie Widianto. Ini bukan nama-nama yang ada di pemerintahan.
Maka harapannya adalah Pak Prabowo bisa belajar dari Pak Jokowi. Apa belajarnya? Jangan sampai terjadi namanya kabinet coba-coba, otak-atik kabinet. Nanti setahun sekali reshuffle, setiap setahun sekali ada pergantian nama menteri. Kan nggak efektif Pak kalau bekerjanya begitu. Itu yang aku rasa catatan dari selayang pandang kemarin itu. Kalau bagi beberapa masyarakat sivil sih soal wajah lama itu tidak terlalu menjadi masalah. Karena wajah lama juga ya untungnya adalah dia memberikan kestabilan, dia memberikan sinyal kepada market bahwa ini akan jalan terus yang udah-udah dan orang tidak udah ada tahu. Tidak ada ketidakpastian. Jadi menawarkan kepastian gitu. Yang jadi masalah adalah ini terlalu gemuk. Ini terlalu banyak bagi banyak orang. Betul. Gimana menurutmu? Ya pasti 44 rencananya kan 44 rumornya. 46 malah. 46 ya. Yang total sudah dipanggil berserta wamen itu 108 orang. Iya, itu kan. Kabinet 100 menteri. Belum lagi kepala badan, kepala lembaga. Artinya banyak sekali. Ya itu pasti akan berpengaruh terhadap anggaran. Itu yang satu. Dan apakah sinergitas, kan dia katakan ini bukan menambah, ini hanya memecah fokus gitu ya. Artinya kayak Kemenkumham dibagi 3, ada hukum, HAM dan sendiri ada pemasyarakatan. Pemasyarakatan dan imigrasi. Ya apakah sinergi antar kementerian itu bisa berjalan dengan efektif, itu kan problem juga. Karena kita tahu dengan kementerian yang jumlahnya 34 saja kemarin, ada banyak juga peraturan regulasi itu yang tantangannya ada di sinergitas tumpang tindih antar kementerian. Apalagi ini dipecah semakin banyak. Kadang-kadang ada satu persoalan yang harus ditangani banyak kementerian sekaligus, dan itu pada saat kementeriannya bertambah tentu tidak membuatnya semakin mudah. Anggarannya bisa semakin, anggaran koordinasi, anggaran sinergi itu juga anggaran loh itu Pak nanti. Lalu membangun kantor, lalu menyiapkan semua ubur rampenya, ada dirjen, ada sekjen, ada apa lagi, itu juga butuh anggaran. Apalagi program kabinet ke depan ini kan cukup ambisius. Katakan dalam konteks makan siang gratis, dalam konteks IKN, dalam konteks giant seawall. Ini anggarannya bombastis semua. Lalu belum harus anggaran rumah tangga urusan ini. Nah ini harus ngapain lagi kita? Rakyatnya masa urunan? Kan nggak mungkin, udah urunan lewat pajak Pak. Nah itu yang aku rasa akan menjadi catatan bagaimana meyakinkan publik bahwa kementerian ini akan bekerja efektif. Karena pada praktisnya kalau kita tanya ke warga masyarakat di bawah, ibu-ibu di warung, sebenarnya nggak ada yang peduli juga kita mau berapa kementerian. Mau 30 kementerian, mau 40 menteri, mau 100 menteri, mau 200 menteri. Nggak ada yang peduli asalkan daya beli mereka bisa membaik nggak? Ekonomi mereka bisa beli nggak? Tahu di pasar, telur di pasar. Bisa nggak anak-anak Jaksel, teman-teman kita ini merasa nyaman bahwa data pribadinya nggak akan bocor kalau kemudian mereka percaya pada Kemenkominfo-nya. Ya kayak begitu-begitu. Itu yang akan membuat orang trust pada menteri-menteri ini. Nggak peduli berapa banyak sebenarnya. Itu bukan persoalan selama kinerjanya bisa membawa manfaat untuk kita-kita ini, warga masyarakat ini. Itu Pak Bana kalau saya catatannya. Udah jubir banget. Udah mode jubir PDIP, kita masuk ke PDIP. Salah satu menjadi pertanyaan besar publik itu soal hubungan PDIP dengan Prabowo. Tolong jangan gini, dulu. Tolong jangan jawab seperti yang di TV-TV lah. Kasih bocoran sedikit. Ini bakal gimana antara PDIP dengan Prabowo? Ya hubungannya baik. Aku nggak harus mengulang itu. Hubungannya baik, baik sekali. Bagaimana tidak baik? Kemarin aja waktu manggil-manggil menteri ada politisi PDI Perjuangan di situ. Di Kertanegara. Siapa? Pramono Anung. Kan sudah diklarifikasi bukan untuk jadi menteri. Memang bukan untuk jadi menteri, tapi kan artinya di tengah situasi transisi yang begitu dar-der-dor itu ada Mas Pram yang menitipkan pesan dari Ibu Mega, dari PDI Perjuangan ke Pak Prabowo. Hubungannya artinya bagaimana? Ya sangat baik. Tapi bagaimana dalam konteks
futuristik hubungan akan bagaimana Prabowo hubungan dan itu PDI Perjuangan. Aku rasa ya sejauh ini kan kita memberikan sinyal bahwa ya kita punya ketua DPR ini. Ya. Pak Prabowo punya presidennya. Ya tidak mungkin kalau tidak ada sinergi kemudian kita bisa bekerja sama, nggak mungkin. Dalam konteks bikin aturan, presiden perlu DPR. Ini mah jawabannya sama dengan yang di TV-TV. Kan begitu. Loh itu yang jawaban yang bisa aku kasih, apalagi yang diharapkan. Mungkin bisa, ini nih yang langsung spesifik. Boleh. Akan masuk kabinet nggak? Sejauh ini kan nggak ada kader PDI Perjuangan yang dipanggil. Dan itu berlawanan dengan logika publik belakangan yang mengatakan bahwa PDI Perjuangan pasti akan masuk. Sejauh ini kita lihat kan, ya aku sih gini ya, aku punya keyakinan yang kuat bahwa Bu Mega itu sosok yang sangat menghargai peran dalam demokrasi dan sosok yang sangat kokoh dalam prinsip dan pendirian. Itu clear kalau itu. Maka pada saat dikatakan bahwa PDI Perjuangan akan kompromistis, akan apa sama dengan partai yang lain, aku rasa enggak. Dan sejauh ini itu kita buktikan itu. Dengan Pak Prabowo hubungan kita baik. Tapi jangan lupa loh, ada persoalan reparasi demokrasi yang harus kita lakukan bareng-bareng. Dan aktor utamanya di sana itu ya ada di dalam tubuh kabinet yang ini. Itu masih disebut ada. Saja Pak Seno. Ya ada kan. Orang udah tahu itu yang Mas Bana sapa di awal tadi. Nah itu yang aku rasa PR-nya bukan hanya PR PDI Perjuangan, tapi PR semuanya. Semua partai, semua elit politik ini punya PR yang sama untuk bicara tentang bagaimana kita membenarkan situasi yang kemarin sudah terlanjur acak-acakan itu. Dan itu saja aku rasa concern PDI Perjuangan yang berkaitan dengan bagaimana pemerintahan ke depannya akan disusun. Jadi kalau aku boleh simpulkan simpul dengan pandangan awam nih. Boleh. Mungkin saja PDIP bergabung dalam koalisi, tapi dalam sisi itunya perusakan demokrasi tadi, demokrasi dan demokratisasi tadi akan tetap kritis dan ya pasti. Kritisnya itu apakah tidak mau bekerja sama dengan orang tersebut atau mau gimana gitu? Ya pertama harus dipahami dulu bahwa persoalan itu apakah yang mengalami hanya kami atau semua partai politik lain juga mengalami. Kalau kesadaran itu ada di semuanya, maka kan pencarian solusinya akan lebih mudah. Kalau hanya dianggap ini persoalan kami personal gitu, ya kan susah. Padahal yang mengkritik, yang memberikan masukan itu kan sebenarnya mainnya kan bukan hanya kami, ada perguruan tinggi, ada civil society, dan banyak kelompok-kelompok masyarakat lainnya yang merasa tidak nyaman. Beberapa kali ya aku ketemu juga dengan teman-teman media dari internasional, teman-teman dari banyak negara lain. Aku tanya bagaimana pandangan kawan-kawan tentang sosok yang dulu masuk ke majalah Time sebagai New Hope. New Hope ini gimana itu? Oh Mulyono gitu aja. Loh, ini internasional teman-teman dari negara-negara lain. Bahkan mereka sudah sangat tahu, mereka yang concern dengan Indonesia, mereka tahu tentang apa yang terjadi. Ya buat kita kan ini gimana, Indonesia ini dulu adalah simbol yang sangat ideal tentang demokrasi. Pasca berapa tahun kita belajar demokrasi setelah reformasi, kemunculan A New Hope ini menjadi simbol baru. Dan publik internasional mengakui itu. Tapi sekarang pandangannya begitu tentang Indonesia. Kalau buat aku sebagai warga negara Indonesia, nggak usah sebagai juru bicara atau sebagai politisi. Sebagai warga negara Indonesia, aku merasa malu. Waduh, masa kita begini, kita seperti mundur. Nah, kalau persoalan ini diinsyafi, nah ini bahasanya Bung Karno, diinsyafi oleh semuanya yang lain, maka pencarian solusinya ya kita pikir bersama-sama. Jangan seakan-akan sekarang kan kita ini PDI Perjuangan aja ini punya masalah sensi sama 1-2 keluarga. Bukan persoalan itu, Pak. Tapi persoalannya memang terus bagaimana? Oke, realitas politiknya hari ini seperti ini. Kita punya hubungan baik dengan semua partai, termasuk Pak Prabowo juga adalah ketua umum Gerindra.
yang secara kelembagaan antara PDI Perjuangan dan Gerindra bekerja sama dengan baik. Faktanya di pilkada kita banyak sekali kerjasama dengan Gerindra. Nah, di DPR juga sama. Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, PDI Perjuangan, Gerindra. Artinya hubungan kita baik. Nah, kalau concern ini terjadi dan menggejala di semua partai politik, ya we put an end. Satu-satunya cara mitos untuk berakhir ya adalah saat orang berhenti mempercayai mitos itu. Dan mitos tukang kayu itu udah waktunya untuk selesai. Itu aja, Pak. Ya. Tukang kayu ini punya anak bernama Gibran Rakabuming Raka. Iya, betul. Dan dia adalah wapres terpilih. Iya. Dan PDIP sudah mengajukan gugatan walaupun putusannya belum diumumkan. Iya. Belum diberikan. Beredar kabar macam-macam di luar sana, bahkan ada yang bilang ada plot untuk tidak menjadikan memberhentikan Gibran sebagai wapres terpilih. Apakah itu mood itu ada juga di PDIP atau bagaimana? Ya kita nggak tahu ya tentang implikasi panjang politiknya. Yang kita tahu adalah gugatan itu kita masukkan sebagai bagian dari kesadaran hukum kita. Untuk kita punya kesadaran hukum bahwa apa yang dilakukan KPU itu tidak prosedural. Tidak ada PKPU pasca putusan MK. Dan kan repot kalau kemudian prototipe cara langkah politik ini direplikasi di pemilu-pemilu lain. Terus bagaimana kita nanti akan memandang pemilu? Kemarin saja sudah begitu banyak catatan. Orang lain bisa mengulangi cara yang sama dong kalau nanti kita biarkan. Nah, langkah itu adalah bentuk tidak terpisah dari kita ngomong tentang Satyam Eva Jayate yang kita omongkan terus itu. Nah, sebagai kita sadar hukum masalah itu, ya kita layangkan ke PT UN. Persoalan PT UN nanti menghasilkan kebijakan apa, ya itu di luar ranah kita. Itu silahkan aturannya bagaimana. Itu aja Pak Bana. Ini ya masih ngambang ya, masih nggak ketahuan nih ujungnya akan gimana gitu. Oke, kita lanjut aja dengan rencana pertemuan Ibu Mega dan Pak Prabowo. Yang kamu dengar gimana sih Sen? Di dalam ini rencana pertemuannya itu akan ngomongin apa, akan ngapain aja, dan yang paling penting nih, apa sih dampak pentingnya buat Indonesia gitu? Ya, satu, secara momen transisi pemerintah ini penting. Kita kan punya pengalaman panjang sebagai partai politik di luar maupun di dalam pemerintah. Ini sebagai kekuatan kolektif ya. PDI Perjuangan itu panjang pengalamannya. Di luar pemerintah memainkan peran sebagai penyeimbang dilakukan dengan baik di masa Pak SBY. Kan bukan berarti kita asal carok Pak. Semua kebijakan pemerintah ini berarti layak untuk di bumi hangus, kan nggak begitu. Yang bagus-bagus kita dukung. Nah di dalam pemerintah sama. Yang nggak jelas yang kita kritisi. Impor beras tuh zaman dulu Pak Jokowi, kita sikat juga. Padahal kita di dalam loh Pak, itu masih kader kita itu yang menjadi presiden. Itu kita sikat juga meskipun dianggapnya kita di dalam. Masalah apa lagi? Macam-macam. Nah dalam konteks itu pertemuan ini penting. Kita ingin berbagi, sharing pengalaman, sharing pandangan, sharing visi, menyamakan frekuensi, termasuk concern-concern Bu Mega selama ini tentang bangsa dan negara dalam konteks luas. Contoh GBHN, Bu Mega itu sering bicara tentang GBHN. Bagaimana pembangunan bangsa itu nggak bisa hanya 5 tahunan presiden ganti selesai, 10 tahun, 20 tahun. GBHN gimana caranya ini agar bisa dilakukan. MPR harus jadi lembaga tertinggi. Itu Bu Mega sering membicarakan concern itu. Nah, artinya apa? Ini hanya konteks politik. Nggak sekedar urusan yang receh-receh, nggak sekedar urusan deal-dealan politik. Karena kalau hanya begitu saja apa susahnya? Toh semua ketua umum partai politik lain yang tidak satu koalisi dengan teman-teman di KIM, pasca Pilpres selesai langsung buru-buru ketemu Pak Prabowo. Itu kalau bicara dalam konteks politik yang begitu, itu aku rasa nggak perlu waktu lama untuk Bu Mega ketemu Pak Prabowo. Tapi itu kan panjang banget, artinya ya bukan hanya soal politik pragmatis. Emang jago ya. Kalau pertanyaan publiknya di area ini dia bikin ke atas ya. Kalau pertanyaan publiknya di area ini dia bikin ke bawah. aku mau lebih tajam, Sen. Boleh. Gimana lagi? Apalagi? Aku pakai pertanyaan publik aja.
apakah di dalam sini akan ada pembicaraan misalnya ya tentang PDIP akan masuk kabinet Prabowo. Kemudian hal-hal yang tadi kita bicarakan, bagaimana keberadaan Jokowi dan Gibran di dalam pemerintahan Prabowo. Ya, apakah itu akan dibicarakan juga? Ya mungkin saja, who knows. Kita nggak tahu apa saja yang dibicarakan. Kan, tapi apakah itu tidak dibicarakan? Ya aku tidak bisa bilang pasti tidak. Itu kan concern yang apa, isu aktual lah. Orang di pasar aja bicara itu kok. Betul. Apalagi para pimpinan bangsa ini, elit-elit politik kita, pasti kan juga punya concern. Ya. Nah, masalah apa nanti kemudian yang menjadi solusi, yang menjadi pemikiran? Ya beliau berdua ini udah panjang sekali Pak mengarungi demokrasi Indonesia ini. Bukan orang baru. Itu bermitra sebagai capres dan cawapres pernah. Mega Pro. Artinya ya pernah ada kesamaan. Itu. Lalu berkontestasi sebagai lawan politik. Jangan salah loh, menjadi lawan politik tuh bisa juga itu ada apa ya, keakraban secara pemikiran. Belum tentu juga itu sebenarnya bermusuhan. Nggak selalu di politik tuh seperti itu. Tetapi memang secara political stance ada hal-hal yang harus berbeda. Maka pada saat ketemu ya pasti akan banyak yang dibicarakan terkait dengan berbagai macam soal. Termasuk yang kita bicarakan hari ini, bukan tidak mungkin itu persoalan itu dibicarakan. Tapi itu bukan intinya, aku rasa itu. Intinya tetap yang tadi, yang tinggi-tinggi tadi. Intinya aku cerita tadi, Pak. Ya, orang ngobrol nggak bisa dibatasin kan. Iya emang. Kayak kita ngobrol bebas kan kita ya. Kita ngomong apa dari tadi, ya kan. Tapi Pak Seno aja kan ada batasannya nih. Jangan terlalu galak bos. Ya. Ya itu aku tetap objektif kok. Aku kalau ada yang aku kritik tadi aku kritik juga. Tapi ya kita the new administrative deserve a chance untuk membuktikan. Yang artinya ya pemerintahan yang baru berhak punya kesempatan. Oke. Tapi kalau yang kamu dengar nih kan di antara pengurus partai DPP itu kan juga ngobrol-ngobrol lah. Iya. Nah, itu gimana nih sikap PDIP gitu? Di obrolan-obrolan memang belum ada keputusan perintah langsung dari Ibu Mega, tapi kalau dari yang kamu cium, yang kamu dengar gitu, roman-romannya nih PDIP itu akan bergabung atau enggak, dan kalau bergabung nanti gimana sih sikapnya sama Gibran dan Pak? Ya masalah bergabung atau enggak bergabung aja belum final. Gimana kita ngomong masalah sikap? Pinter banget. Ya bener kan. Gimana kita ngomong tentang sikap ke siapa atau ke siapa? Orang premis pertama aja kita belum final kok. Betul. Nah, artinya. Tapi keinginan mayoritas gimana kira-kira? Ya macam-macam. Dan itu biasa. Partai demokrasi kan. Artinya ya semua boleh berpendapat. Siap. Tapi saat keputusan diambil ya semua tegak lurus. Betul. Nah dalam konteks itu suasana kebatinan kita tidak pernah sekalipun mencabut sikap politik kita pasca Pilpres. Ya. Artinya saat kita bicara tentang authoritarian populisme, autocratic legalism, potensi-potensi itu pasca cara-cara yang terjadi di Pilpres, maka sikap kritis itu tidak pernah kita cabut pasca Pilpres. Ganyang Mulyono. Ini nggak pernah kita cabut, Pak. Rakernas rekomendasinya jelas sekali. Betul, iya. Dan itu ada konsistensi. Pilkada di banyak daerah kita maju sendiri. Iya. Ya kan, itu sudah ekspresi politik yang konsisten itu sepanjang setelah Pilpres. Nah ini sekarang diuji lagi bagaimana cara kita memandang itu. Nah buat kami, kalau aku pribadi ya aku melihatnya ya itu tadi, the new administrative deserve a chance, berhak mendapat kesempatan untuk membuktikan. Tetapi kan kita tidak dalam posisi menyodor-nyodorkan atau menyiapkan nama. Di internal kami yang aku dengar ya, aku nggak tahu apakah terjadi atau tidak, tapi aku dengar arahan ketua umum tetap sama, semuanya fokus menangkan pilkada, nggak ada arahan lain, tidak ada arahan terkait apapun yang berkaitan dengan yang lain, semuanya adalah
ngomong tentang bagaimana pilkada kita menang. Karena itu adalah basis elektoral yang akan menjaga kehormatan kita di pemilu berikutnya. Itu aja yang sementara ini banyak diperbincangkan. Oke. Yang pertanyaan terakhir ini lebih santai sih, Sen. Aku pengen kamu menyampaikan pesan untuk Mas Gibran. Kamu sekolah partainya bareng nggak? Enggak, Mas Gibran. Enggak, beda berapa? Kan Mas Gibran itu sekolah partainya calon kepala daerah. Oh, beda ya? Beda, beda. Aku beda. Aku dulu seangkatan sama Mbak Pinka, Mas Roni Talapesi, itu. Jadi beda sekolah partai. Nah, kalau sekarang kamu harus ngomong sama dia nih, misalnya aku Gibran nih, kamu akan ngomong apa? Iya, nanti ya. Iya, lihat nanti. Ternyata yang jago impersonate malah Ban. Gimana sih? Aku sih nggak banyak ya Mas Ban ya. Gibran. Oh, Mas Gibran ya. Mas Gibran itu kan anak muda juga. Ya banyak yang meragukan Mas Gibran itu bisa memimpin sebagai anak muda yang ideal. Cara-caranya pun nggak usah ketawa. Ya jadilah contoh pemimpin anak muda yang baik lah. Masih ada waktu untuk membuktikan bahwa Mas Gibran tidak seperti semua yang mereka sampaikan kemarin. Tapi kalau memang seperti itu, ya aku akan terus jadi orang yang tidak bisa sepakat atas langkah-langkah Mas Gibran. Oke. Yang terakhir, pesan harus ini penting saya. Pesan cinta untuk Pak Jokowi. Kalau itu ngadap kamera, aku nggak bisa. Iya. Pak Jokowi, Pilpres pertama yang saya ikut milih dan nyoblos itu adalah tahun 2019. Waktu itu saya masih SMA, saya percaya bahwa berpolitik itu langkah yang mulia dan siapapun di negeri ini berhak jadi apapun. Hari itu saya percaya akan cerita kesederhanaan seorang tukang kayu yang bisa jadi presiden. Dan sebagai anak SMA yang mau percaya dan cinta pada politik, saya ngajak teman-teman saya untuk ikut bergabung di suatu gerakan. Suatu ketika saya berangkat sama teman-teman ke Tugu Pahlawan Surabaya untuk membacakan suatu deklarasi bersama dengan seorang calon presiden yang saya percaya bisa membawa negeri ini lebih baik. Saya yang bawa pesan dan teks deklarasi itu, dan saya yang membawakannya untuk membacakannya bersama seorang calon presiden, dan calon presiden itu Bapak. Waktu itu saya memilih Pak Jokowi. Hari ini sejak setahun terakhir saya tahu saya banyak bicara tentang Pak Jokowi. Saya banyak bicara tentang bagaimana langkah yang Pak Jokowi lakukan itu menyakitkan bagi banyak anak muda di negeri ini. Karena itu artinya cerita yang dulu kita percaya bahwa siapapun bisa menjadi apapun, itu berusaha dilawan oleh Pak Jokowi sendiri. Maka ya inilah cara saya mencintai negeri ini. Sama dengan mungkin cara yang Pak Jokowi lakukan dan cintai untuk negeri ini bertahun-tahun yang lalu sebelum Bapak memutuskan menjadi Raja Jawa. Terima kasih. Seno Bagaskoro. Terima kasih semuanya.